untuk bisa punya ritme tidur atau pola tidur yang teratur dengan kuantitas dan kualitas tidur yang mencukupi. Pada saat mereka tidur, informasi yang tadi mereka dapatkan itu akan diproses di otaknya pada saat mereka tidur. Kalau mereka tidurnya nggak cukup, maka sebanyak apapun stimulasi yang diberikan itu tidak bisa dicerna dengan optimal oleh otak. Jadi kualitas tidur itu sangat penting buat kita bisa mengoptimalkan energi kita di kemudian hari. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa. Dan mudah-mudahan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai sleep training masih perlukah? Jadi sleep training di sini adalah bukannya pelatihan ya, tapi bagaimana mengatur ritme tidur. Kira-kira kualitas tidurnya bunda-bunda dan anak-anak udah baik apa belum nih? Dan bunda-bunda, semakin bertambahnya usia, si kecil itu perlu mengembangkan kemampuan untuk terlelap. Lambat laun ia juga akan tahu nih kapan waktunya tidur dan kapan waktunya bangun. Dan secara otomatis juga akan membentuk ritme sirkadian atau siklus tidur bangun hingga dewasa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut di sini seperti biasa, saya tidak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang pakarnya nih dalam hal ini, yaitu ada Mbak Linda Maisya. Halo Zahra, apa kabar? Halo, baik dong. Kayaknya kita cerah-cerah ya. Iya nih, orangnya harus cerah ya. Iya, semoga aja jadi cerah juga nih Iya. untuk informasi bagi bunda-bunda pastinya. Nah Mbak, ini kan kalau misalnya dibilang itu sleep training itu adalah bagaimana mengatur ritme tidur supaya berkualitas. Ya. Nah dari Mbak Linda sendiri selaku psikolog itu bagaimana melihat sleep training yang ada di Indonesia? Kira-kira seperti apa nih? Apakah hal itu sudah berjalan dengan baik apa tidak nih? Iya, sebenarnya sleep training itu kan bagaimana kita melatih entah diri kita atau anak-anak kita untuk bisa punya ritme tidur atau pola tidur yang teratur dengan kuantitas dan kualitas tidur yang mencukupi gitu ya. Karena pada saat kita tidur itu kan kalau anak-anak terutama ya itu sel-sel otaknya mereka kan banyak memproduksi hormon pertumbuhan gitu. Jadi makanya kalau kita lihat anak bayi nih biasanya kayak sekitar 1 tahun ke bawah itu kalau tidur meskipun ruangannya dingin tuh kepalanya suka terasanya tuh kayak panas gitu ya, kadang sampai keringetan gitu karena memang proses yang terjadi itu banyak sekali gitu saat mereka tidur di otaknya mereka. Nah jadi kalau misalkan anak-anak ini tidak diberikan kesempatan untuk tidur dengan proper gitu ya, maka pertumbuhan mereka pun juga bisa jadi terhambat dan terganggu. Nah itu kalau dibiarkan sampai dewasa tentunya itu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah kalau misalkan bagi orang dewasa nih kayak kita, kalau misalkan tidur kita itu juga polanya tidak teratur, jumlahnya tidak mencukupi, apalagi kalau kualitasnya buruk, maka itu akan sangat mengganggu banyak hal gitu ya, dari metabolisme dan sebagainya. Nah kalau Zahra nanya tentang gimana sih sleep training yang ada di Indonesia, nah ini tuh sebenarnya rasanya sekarang tuh masih belum terlalu populer gitu, bahwa sepenting itu loh kita punya ritme tidur yang sehat, termasuk buat anak-anak. Jadi masih banyak orang tua yang mengabaikan bahwa anaknya itu perlu istirahat yang seberapa lama gitu, dan seperti apa kualitas tidurnya itu kita sebagai orang tua tuh perlu memantau. Nah itu tuh kayaknya masih
masih belum cukup populer gitu di sini sekarang. Belum cukup populer ya bahkan, tapi terkait dengan datanya, berarti memang di Indonesia itu memang masih bahkan diperlukan sleep training ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk di luar negeri sendiri itu bagaimana Mbak? Apakah memang sudah mereka sudah seritme itukah, maksudnya kualitas tidurnya mereka dibandingkan yang ada di budaya Indonesia? Sebenarnya lebih kepada kalau ke anak-anak itu di Indonesia edukasi terkait dengan pentingnya sleep training pada anak itu masih belum cukup masif. Sedangkan di luar negeri kayak misalnya kita bisa lihat di Eropa atau di Amerika atau kita nonton film deh gitu ya. Itu tuh anak dari bayi itu memang sudah diatur pola tidurnya oleh orang tuanya. Gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu masih cenderung diabaikan. Makanya ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting nih ya buat diketahuin sama ayah bunda di rumah gitu, bahwa sejak dari bayi sekalipun kita tuh bisa loh membantu anak kita untuk punya ritme tidur dan punya kemampuan nanti mereka tubuhnya tuh jadi kayak punya alarm sendiri gitu. Kapan mereka ini saatnya tidur, ini saatnya bangun dengan situasi yang dikondisikan oleh orang tua. Nah, tapi kan tadi Mbak Linda kan ngomong akan mengganggu ya. Mungkin kalau misalnya orang dewasa itu akan mengganggu metabolisme dan segala macam. Nah, terus kalau misalnya memang ini tidak diterapkan khususnya untuk anak-anak dan dari kecilnya sudah tidak diterapkan sleep training dengan betul, nah ini apa yang akan terjadi, Mbak? Iya, jadi kalau misalkan dari kecil sudah tidak pernah diatur gitu ya pola tidurnya segala macam, maka jam biologisnya anak itu juga jadi tidak teratur. Gitu, padahal kan tubuh kita ini kan sebenarnya sebuah sistem ya, sebuah sistem yang sangat kompleks dan itu butuh ritme. Gitu. Jadi kayak misalnya nih kalau kita rasain gitu, kita biasanya tidur itu jam 9 malam. Maka biasanya setengah 9 tuh kita pasti udah mulai ngerasa ngantuk. Nah, itu adalah jam biologis gitu. Jadi tubuh kita tuh perlu ada ritme yang konsisten supaya tahu ini kapan mulai mau regenerasi sel, kapan mulai mau memproduksi ini, produksi ini dan sebagainya. Nah, kalau misalkan jadwal tidurnya itu berantakan, maka tadi ritme tubuh kita pun juga jadi berantakan. Akhirnya tubuh kita tuh jadi kayak dalam mode waspada terus nih gitu, karena nggak pernah tahu kapan ini akan istirahat gitu, kapan ini akan harus bekerja dan sebagainya. Nah, itu kan memicu stres juga akhirnya untuk tubuh kita ya gitu, untuk tubuh kita. Terus akhirnya juga performa kita jadi menurun, kemampuan konsentrasi berkurang gitu, emosinya juga jadi lebih tidak stabil dan sebagainya. Jadi dampaknya itu sangat panjang ya, bahkan bisa sampai dewasa tentunya. Nah, Mbak, tapi kalau misalnya kita melihat pada anak-anak, kira-kira waktu idealnya tidur itu seperti apa sih? Kan kalau anak-anak itu kan berbeda-beda ya, misalnya pada umumnya kalau yang bayi baru lahir terkadang misalnya 2 jam sekali dia tidur, terus habis itu bangun lagi. Kemudian di usia sekian, apalagi misalnya yang lagi aktif-aktifnya ya Bun ya, misalnya lagi hiperaktif gitu, kadang mau disuruh tidur juga nggak mau karena masih mau main dan segala macam. Nah, itu kira-kira dari Mbak Linda sendiri bagaimana? Ya, kalau bayi kita bisa berpatokan pada kalau misalnya anak-anak di usianya masih 3 bulan ke bawah, itu biasanya sekitar 14 sampai 17 jam dalam 1 hari gitu. Tapi karena mereka ini makannya masih sedikit-sedikit ya, masih ASI gitu, biasanya memang setiap 2 jam bangun, nyusu, terus main-main sebentar, tidur lagi. Jadi tapi kalau di total-total kurang lebih itu sekitar 14 sampai 17 jam dalam sehari itu mereka butuh tidur. Gitu. Nanti semakin besar umurnya semakin berkurang sampai akhirnya nanti kira-kira mereka di usia sekitar 6 tahunan itu sudah sekitar 9 sampai 12 jam lah mereka tidur biasanya di malam hari gitu. Kadang ada juga yang tidur siang gitu, kadang enggak juga. Tapi sekarang kayaknya tidak terlalu banyak juga ya yang tidur siang gitu. Selama tidur malamnya sudah cukup, nggak harus tidur siang nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi benar nggak sih Mbak, kan kalau ada yang bilang nih kalau anak-anak itu ada sebagian orang tua yang menyarankan untuk tidur siang gitu. Terlepas bukan bayi saja ya, misalnya ketika masa-masa sekolah, masa-masa SD gitu. Pokoknya siang tuh harus tidur gitu. Tapi ada juga yang bilang justru anak tuh kalau misalnya lagi aktif-aktifnya ya udah nggak apa-apa gitu, biarkan main saja, biar otaknya juga berjalan. Nah, tapi pandangan seperti ini bagi Mbak Linda sendiri
bagaimana? Yang mana yang dibenarkan? Apakah memang anak-anak tuh harus tidur siang terlebih dahulu gitu? Tapi kan di satu sisi mungkin malamnya jadi mengurangi masa tidur atau bagaimana dari Mbak Linda? Iya, kalau misalkan anak-anaknya sudah usia sekolah gitu ya, memang sebenarnya tidur siang itu tidak menjadi hal yang wajib gitu ya bagi anak, karena mereka bisa tidur secara durasinya lebih panjang kan di malam hari, dan itu sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan mereka gitu, kayak sekitar 9 sampai 10 jam lah gitu ya tidur malam, itu sebenarnya sudah cukup buat tubuhnya mereka. Nah tapi kan anak ini beda-beda tipikalnya Zara. Ada anak yang memang energinya cukup besar sehingga kalau dia tidur siang malamnya tuh jadi susah tidur, jadi mundur jam tidurnya gitu. Nah anak-anak tipikal seperti ini memang sebaiknya tidak perlu tidur siang gitu, supaya mereka di malam hari itu nanti tidurnya nggak kemalaman. Karena kalau tidurnya kemalaman bangunnya kan kesiangan gitu, jadi pasti sekolahnya jadi nggak nyaman karena kayak buru-buru dan sebagainya. Atau karena tidurnya kemalaman tapi tetap harus bangun pagi, jadi pada saat mereka belajar tidurnya kan belum cukup. Itu akan mempengaruhi ke konsentrasi belajarnya mereka jadi kurang, moodnya jelek gitu, emosinya pun juga jadi tidak stabil dan sebagainya. Jadi balik lagi kita lihat tipikal anaknya seperti apa. Kalau untuk usia sekolah, kalau memang anaknya energinya cukup besar gitu ya, biarkan mereka menghabiskan energinya di siang hari gitu, supaya yang penting tidur malam itu cukup supaya mereka besok memulai hari dengan energi yang cukup. Ini penting banget ya Bun ya. Berarti tidak ada salahnya juga misalnya kalau memang orang tua menerapkan tidur siang juga gitu, dan memang kalau anaknya juga mau nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak-anak lagi masih main apa segala macam ya, justru bunda-bunda juga jangan langsung mengekang ya seperti itu, apalagi ya takutnya kualitas tidur di malam harinya itu malah jadi menurun. Nah, tapi ya Bun ya, untuk mengetahui lebih lanjut nih seputar sleep training, kita akan lanjut ya Mbak Linda di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Linda Maisha. Iya, ini penting banget ya Mbak Linda seputar dengan sleep training. Tapi sebenarnya apakah kualitas tidur itu mempengaruhi kecerdasan pada anak juga? Oh iya, tentu gitu. Karena gini, kalau anak punya waktu tidur yang cukup, maka otaknya punya waktu yang cukup buat kayak tadi ya, memproduksi hormon pertumbuhan gitu ya, terus melakukan regenerasi sel di seluruh tubuh, terus proses berpikir. Jadi anak-anak itu kalau siang mereka mempelajari banyak hal baru, terutama anak balita ya, pada saat mereka tidur, informasi yang tadi mereka mereka dapatkan itu akan diproses di otaknya pada saat mereka tidur. Jadi anak-anak balita itu kalau tidur tuh emang terjadi proses di otak yang sangat aktif gitu. Jadi itu juga mempengaruhi kecerdasannya. Kalau mereka tidurnya nggak cukup, maka sebanyak apapun stimulasi yang diberikan itu tidak bisa dicerna dengan optimal oleh otaknya. Jadi nggak bisa, informasinya itu tidak bisa ditata dan disimpan gitu dan diolah dengan baik. Terus juga kalau memang mereka tidurnya nggak cukup kan, konsentrasinya mereka juga jadi kurang. Lebih banyak mereka harus jadi menghadapi hal-hal yang sifatnya emosional karena kan emosinya jadi nggak stabil. Otomatis proses belajarnya pun jadi nggak optimal. Jadi memang apakah mempengaruhi kecerdasan? Tentu sangat pengaruh. Oke, jadi sangat berpengaruh ya Bun ya untuk menjaga ritme dari tidurnya si anak. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kan bayi, khususnya bayi itu kan susah ya untuk diatur misalnya tidurnya seperti apa, bahkan disuruh ngomong ya. Disuruh pun juga mungkin masih belum mengerti karena kan mereka perlu menangkap gitu ya apa yang dilihat, apa yang diomongin sama orang tuanya, sama bundanya, dan juga ada masa-masanya yang tadi Mbak bilang mungkin baiknya adalah 17 ya, 17 jam, sekitar 14 sampai 17 jam. Nah, itu bagaimana mengaturnya? Apalagi kan bayi itu kan dikit-dikit suka nangis gitu. Terus habis itu kadang butuh susu atau ASI seperti itu. Dan apa yang dimaksud dengan baby sleep training dan terus bagaimana cara mengaturnya? Iya, baby sleep training itu adalah melatih anak untuk punya pola tidur yang teratur, yang sehat sejak bayi gitu. Caranya bahkan dari bayi ya? Bahkan dari bayi gitu. Yang pertama basicnya adalah kita mengajarkan anak untuk membedakan situasi gelap dan terang.
Itu dulu, karena kan anak-anak di usia 3 bulan ke bawah itu penglihatannya belum cukup detail ya. Tapi mereka sudah bisa mengenali gelap dan terang itu sejak dari di dalam perut. Jadi kalau misalkan kita kondisikan kalau misalkan pagi sampai siang gitu ya, atau sampai sore hari itu adalah masa terang. Gitu. Nanti sore sampai balik ke pagi lagi itu adalah saatnya untuk gelap. Gitu. Jadi kalau misalkan anaknya tidur di siang hari, kita kondisikan bahwa cahaya di dalam ruangan tempat anak kita tidur itu jangan sampai terlalu gelap. Gitu, supaya dia bisa bedain, oh ini nih lagi siang gitu, oh ini nanti lagi malam gitu ya. Jadi dari gelap dan terang dulu. Terus kalau misalkan di masa terang nih, di masa siang, kalau kita mau bangunin anak untuk nyusu, karena kan mereka tetap harus ada intake kalori ya gitu. Itu banguninnya dengan nada suara yang lebih ceria. Lebih berenergi gitu ya kita, tapi bukan teriak-teriak ya tentunya gitu. Nah nanti kalau di malam hari ketika kita mau bangunin mereka untuk nyusu, itu dengan nada suara yang lebih lembut, dengan tempukannya tuh yang lebih halus gitu banguninnya. Jadi mereka bisa ngerasain, oh kalau lagi terang aku dibangunin dengan cara ini gitu. Kalau lagi gelap dibangunin dengan cara ini. Itu yang paling dasar dulu, bedain gelap terang. Terus nanti seiring anaknya sudah lebih besar nih, mungkin sekitar usia 4 bulanan, itu mereka kan lambungnya udah lebih besar, udah bisa menampung susu lebih banyak. Jadi mereka sudah bisa tidur malam tuh juga durasinya lebih panjang gitu. Kalau yang tadinya 2 jam sekali bangun, maka itu bisa 4-6 jam baru mereka bangun. Nah itu nanti kalau di malam hari, kita jadi nggak perlu bangunin gitu, kita kurangin intensitas ngebanguninnya, jadi tidur malam mereka lebih panjang. Nah kenapa ini penting? Karena dengan anak punya ritme tidur yang teratur, tubuhnya juga jadi punya ritme yang teratur, gitu kan. Terus tadi pertumbuhannya pun juga jadi bisa berjalan dengan baik. Selain itu orang tuanya pun juga jadi punya waktu yang jelas kapan mereka bisa istirahat. Karena kan jadi orang tua itu tidak hanya ngurusin bayi doang ya gitu. Tapi minimal jadi orang tua, terutama jadi ibu itu kan harus ngurus dirinya sendiri. Belum lagi kalau yang anaknya banyak gitu ya. Belum lagi harus masak gitu ya, harus mengurus keluarga dan sebagainya. Jadi kalau pola tidur anak bayi kita ini sudah teratur, maka kita sebagai orang tua jadi tahu kita mau ngapalin jam berapa. Gitu. Terus malam juga tidurnya bisa jadi lebih panjang. Gitu. Terus juga bisa punya quality time antara ayah dan ibu gitu ya, bisa malam tuh nonton bareng gitu ya, atau sekedar ngobrol dan sebagainya. Jadi lebih sehat baik secara fisik maupun mental. Berarti ini yang diperlukan juga adalah ritme bagaimana orang tua ketika misalnya membangunkan dan juga menidurkan sang anak. Dan jangan lupa juga ya Bun, jangan misalnya ketika bangunin tuh jadinya dihentak ya, bangun ya, ada anak kaget. Ketika kayak gitu berarti kan harus pas ya, tadi polanya juga harus teratur. Misalnya kalau membangunkan misalnya ditepuk, tepuknya sebelah mana, dan jadi supaya anak juga, oh ini adalah waktunya tidur, betul, ini adalah waktunya bangun gitu. Jadi bunda-bunda juga harus mengetahui dan bisa mengatur polanya seperti itu. Dan kadang ketika udah tahu polanya, oh bunda-bunda juga jadi bisa mengurus diri juga kan. Misalnya oh waktu tidur anak saya pukul dari jam berapa sampai jam berapa, oh berarti saya bisa masak, bisa cuci piring dan segala macam. Jadi ini penting banget nih buat bunda-bunda. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sleep training nih Mbak, kan ada kualitas tidur yang mana misalnya semakin besar itu kita nih ada yang katanya kalau misalnya kita makin besar, makin dewasa, berarti jam waktu tidurnya itu semakin berkurang. Tadi kan Mbak Linda misalnya bilang kalau bayi itu 14-17 jam, mungkin SD, SMP, SMA dan seterusnya itu bisa 8 jam gitu. Tapi semakin kita bertambah usia, nah itu waktu tidurnya itu semakin singkat. Dan apakah betul seperti itu? Iya betul. Jadi kalau semakin kita dewasa gitu ya, apalagi kalau kita sudah menjalani rutinitas dunia kerja, kuliah dan sebagainya gitu ya, memang betul bahwa jam tidur yang kita sebenarnya bukan yang kita butuhkan, tapi yang masih terjangkau gitu ya, itu memang pasti akan berkurang karena seiring dengan banyaknya aktivitas yang perlu kita lakukan. Nah tapi untuk menyiasati itu
memang tidak semua orang bisa tidur sekitar 8 jam sampai 9 jam gitu ya setiap malam gitu. Tapi sekitar 6 jam aja itu sebenarnya udah cukup, asalkan tidurnya memang sudah berkualitas. Gitu kayak tadi Zara bilang gitu, walaupun tidurnya 8 jam tapi kalau tidurnya tidak cukup berkualitas maka bangun tidur juga nggak seger. Sebaliknya kalaupun kita tidurnya cuma 5 sampai 6 jam tapi kalau tidur kita sudah cukup berkualitas maka itu udah recharge energi banget. Jadi bangunnya itu udah fresh, seger gitu ya, moodnya baik gitu, buat beraktivitas juga enak. Jadi kualitas tidur itu sangat penting buat kita bisa mengoptimalkan energi kita di kemudian hari. Iya, dan ini penting banget. Mungkin bukan saya aja nih, bunda-bunda juga pasti kan pernah ngalamin yang namanya tidur walaupun cuma 3 jam pas bangun enak banget gitu. Tapi malah ketika tidur 8 jam yang harusnya sebenarnya notabene itu kan lebih seger, lebih fresh gitu. Tapi malah kayak ada yang pusing, terus kayak malah masih ngantuk lagi. Nah, ini kan lemes berarti badannya lemes, gitu kan ada yang salah, Mbak. Nah, kalau dari Mbak Linda sendiri melihat hal seperti ini, bagaimana dan apa sih yang membedakan gitu? Saya juga nggak bisa paham juga sih. Misalnya ada di mana saya misalnya tidur cuman dalam waktu singkat tapi langsung fresh. Iya, biasanya kalau kita tidur yang berkualitas gitu ya, kita bisa mencapai yang namanya deep sleep atau tidur lelap gitu. Nah, tidur lelap itu biasanya kita salah satu ciri-cirinya adalah pas bangun tuh kita nggak inget apa-apa gitu ya, nggak inget kita sempat mimpi apa segala macam tuh nggak inget gitu. Itu berarti tidurnya pulas banget atau bisa sampai deep sleep. Nah, untuk bisa mencapai ke situ berarti kita waktu tidur itu kondisi badannya tuh harus rileks. Nah, itu bisa dengan berbagai cara gitu. Ada yang dengan relaksasi dulu gitu, ada yang dengerin lagu, dengerin suara musik dan sebagainya. Nah, pokoknya usahakan sebelum kita masuk ke jam tidur itu tuh kita sudah melepaskan diri dari hal-hal yang membuat kita harus mikir, termasuk buka sosmed gitu ya. Karena kalau kita buka sosmed kan kita mencerna informasi tuh, berarti kan otaknya berpikir gitu. Nah, jadi nggak rileks kan. Nah, itu kita minimalisir. Jadi kalau misalkan mau buka sosmed menjelang waktu tidur, bukalah sesuatu yang sifatnya tuh ringan dan menghibur gitu ya, membuat kita tuh feel-nya tuh enteng gitu. Contohnya kayak apa aja tuh, Mbak? Nah, itu balik ke masing-masing orang gitu ya. Ada yang senengnya baca-baca komik lucu misalnya. Ada yang senengnya baca cerita horor dan merasa terhibur gitu, bisa beda-beda. Yang penting adalah kalau kita melihat itu kita rasanya jadi terhibur, nyaman dan rileks gitu. Nah, kemudian kira-kira sekitar setengah jam sampai 1 jam menuju waktu tidur, usahakan untuk tidak lagi melakukan aktivitas yang tadi ya kayak buka gadget, pokoknya yang sifatnya memasukkan informasi itu dihindari gitu supaya otaknya juga ada waktu tenang gitu sebelum masuk ke saatnya tidur. Karena pada saat tidur kan otak kita nih bekerja lagi kan sebenarnya, tapi mengerjakan hal lain, bukan mikirin apa yang tadi di konten-konten ini gitu. Jadi ketika kita ada jeda waktu sebelum tidur, maka otak kita jadi tidurnya lebih tenang, kita juga bisa lebih pulas, bisa masuk ke deep sleep dan akhirnya bangun tidurnya jadi segar. Nah, itu nih yang harus diperhatikan sama bunda-bunda juga dan khususnya anak-anak sekarang yang udah megang gadget ya. Iya, karena ternyata tidur berkualitas juga dilihat dari persiapan sebelum tidurnya. Khususnya jangan melakukan aktivitasnya walaupun sebenarnya agak bosen juga ya, Mbak. Kan kadang orang-orang sekarang tuh aduh mau tidur misalnya nonton streaming online dulu gitu, drakor dulu atau misalnya nonton barat dulu sampai ke bawah tidur, dengerin musik sampai ke bawah tidur, itu yang malah tidak bagus, yang membuat kualitas tidur jadi tidak baik. Nah, tapi kita balik lagi ke anak-anak khususnya. Ini kan sebenarnya kalau udah dewasa mungkin kita akan bisa menerapkan sleep training gitu khususnya sama diri kita gitu. Tapi ketika udah menjadi orang tua dan kita harus menerapkan itu kepada anak, apa yang harus dipersiapkan lebih awal dulu dan bagaimana awalnya untuk melakukan ritme itu yang mana sebelumnya tidak dilakukan di sleep training oleh bunda-bunda di rumah khususnya. Iya, buat tadi kan kita udah bahas sleep training buat bayi ya. Nah, kemudian kalau untuk usia-usia balita nih gitu, itu buat ayah bunda di rumah itu bisa mulai set waktu gitu ya. Kayak tadi ya, makan malam terakhir jam berapa, setelah itu misalnya nih jam 9 adalah jam tanknya tidur gitu ya, kita mau set seperti itu. Maka di awal dari jam 7 selesai makan malam, kita udah mulai siap-siap untuk
conditioning gitu ya, conditioning memasuki waktu tidur. Misalnya sudah tidak nonton lagi gitu, terus sudah beraktivitasnya di kamar gitu, ngobrol, baca buku cerita, melakukan sesuatu yang ringan-ringan lah sifatnya. Terus nanti sekitar setengah 9-an gitu sudah mulai, yuk kita rebahan. Lampunya sudah dimatikan gitu, terus kita temenin dulu anaknya tidur. Nah itu kan di awal-awal pasti anaknya masih kayak, aduh aku belum ngantuk, aku nggak bisa tidur. Nggak apa-apa, tutup aja matanya, berdoa, kamu tenang, latihan nafas. Kita ajak anak kita latihan relaksasi nafas bareng-bareng. Nanti lama-lama mereka akan ngantuk gitu. Mungkin di awal-awal masih meleset nih, jadi setengah 10 tidurnya. Lama-lama akan bisa maju sampai nanti bisa jam 9 itu bisa tidur. Oke, berarti itu harus dibiasakan gitu supaya menjadi biasa Iya, seperti itu betul ya. sekali. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin kendala nih, apalagi kan anak-anak susah diatur ya. Kira-kira kendala buat orang tua sendiri apa sih dalam melakukan sleep training dari Mbak Linda gimana? Iya, biasanya yang suka miss gitu, yang agak sulit kan memang di anak-anak balita ya untuk sleep training itu. Yang sulit adalah kadang kita sebagai orang tua tuh miss yang pertama makanan. Gitu. Kita suka lupa bahwa anak-anak kita nih di makan malam dikasih sesuatu yang high energy gitu, kayak misalkan dikasih gula gitu, gula yang berlebihan gitu, sehingga mereka punya energi yang banyak dan mereka akan merasa butuh menyalurkan energinya. Akhirnya mereka kan nggak mau tidur gitu karena merasa aku masih bersemangat, aku masih punya energi, aku masih pengen main gitu. Jadi itu makanan yang perlu diperhatikan. Terus kedua adalah kita sebagai orang tua tuh harus konsisten. Nah itu salah satu tantangannya gitu ya, kita bisa nggak nih sebagai orang tua konsisten, karena kalau kitanya konsisten anak pasti akan ngikut kok gitu. Jadi yang sering terlewat adalah itu, yang pertama makanan, yang kedua konsistensi. Nah, kira-kira yang terakhir nih saran dan tips untuk orang tua yang mau menerapkan metode sleep training, yaitu adalah dari ritme orang tuanya juga harus dibiasakan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dari Mbak Linda sendiri ada tambahan lagi nggak nih seputar sleep training khususnya bagi para bunda-bunda misalnya yang mempunyai anak, baik anak yang dari kecil ataupun sampai remaja bahkan sudah besar. Iya, buat bunda-bunda di rumah, kualitas tidur itu sangat penting banget, baik dari anak yang masih bayi sampai orang dewasa sekalipun. Jadi jangan pernah menyepelekan masalah tidur. Kalau misalkan kita bisa mewujudkan tidur dengan kualitas dan kuantitas yang baik, itu akan sangat berdampak positif buat berbagai aspek kehidupan kita. Jadi mulailah mempelajari dan cobalah melakukan sleep training supaya keluarga kita punya ritme pola tidur yang sehat. Oke, terima kasih Mbak Linda. Sama-sama. Dan terima kasih udah hadir, sangat informatif sekali tapi nggak berasa. Ternyata sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sudah habis, nanti kita lanjutkan lagi di luar ya. Oke. Iya, jadi bunda-bunda, yaitu dia sleep training itu diperlukan bahkan dari bayi hingga dewasa. Karena apa? Karena itu mempengaruhi khususnya metabolisme tubuh, terus habis itu pikiran juga biar jadi nggak stres juga. Nah itu salah satunya diperlukan sleep training ya. Dan bunda-bunda terima kasih sudah menonton persembahan untuk bunda. Saya Azahra Masid bersama dengan Linda Maisha. Kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk Bunda di episode selanjutnya yang pasti hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia.